Yang pertama adalah wadah silaturahmi atau kumpul-kumpul yang positif. Bisa ketemu teman-teman lama, bisa wadah untuk bersosialisasi, bisa juga untuk kuliner, kemudian bisa juga untuk liburan atau jalan-jalan sekaligus wisata di daerah tempat pertandingan, refreshing lah. Bisa juga untuk media bisnis atau bertemu relasi yang baru. Yang kedua adalah Baindo merupakan wadah khusus untuk pemain-pemain amatir. Profesional artinya pelaksanaan Baindo ini selalu dilaksanakan dengan rapi pertandingannya, ala-ala pertandingan profesional dengan wasit profesional, kemudian dengan fasilitas lapangan yang selalu kita usahakan yang terbaik. Sensasi pertandingan ala-ala profesional. Kemudian kita mengelola data dan ranking pemain sejak 2016 pada waktu pelaksanaan Baindo yang pertama. Kita sebut profesional juga karena berkesinambungan atau berjenjang karir, mulai dari pertandingan untuk pengumpulan ranking point sampai kepada pertandingan yang kelasnya itu ranking point qualification. Yang berikut adalah asas fair. Baindo sejak pertama kali dilaksanakan, selain terbagi menurut kelompok umur dan dalam setiap kelompok umur itu ada kelompok skillnya, fair, sebisa mungkin seimbang. Yang ketiga, sebagai wadah khusus untuk pemain amatir, ini merupakan kesempatan kedua. Seperti saya yang dulunya bukan atlet dan kepengen jadi atlet, nah ini kesempatan di Baindo untuk merasakan sensasi pertandingan ala-ala atlet. Dan bagi pemain amatir yang benar-benar suka juga untuk berlatih, ini memang wadahnya kita khusus untuk pemain-pemain amatir ini. Jadi sejak pelaksanaan kita 2016, 2017, mulai dari Baindo 1 ke sini sampai Baindo yang kelima, kita menemukan bahwa ada yang pemain-pemain yang gendong tas dan memasuki area lapangan pada waktu namanya dipanggil, di-announce, itu juga sudah membanggakan menurut yang bersangkutan, sudah menyenangkan. Ada juga yang lain yang karena kepengen merasakan sensasi bertanding, sehingga dia mendaftar di 3 kategori pertandingan. Dan menurut kesaksian beliau, dia itu sampai kecapean karena mengikuti 3 kategori. Walaupun tidak juara, tapi dia sudah merasakan kesenangan yang luar biasa. Nah, hal kedua yang merupakan kesempatan kedua buat pemain-pemain yang bekas atlet-atlet profesional atau yang melatih diri untuk menjadi pemain profesional. Kalau mereka berlatih untuk menuju pemain dunia, lalu mereka di tengah jalan tidak sampai ke sana, nah kita juga menyiapkan wadah buat mereka, ada kelas untuk mereka. Saya juga pernah bermain dengan orang Belanda. Waktu itu dia bertugas di Indonesia, bekerja di sini, dan setelah kami bermain, kebetulan bermain single juga, pada saat itu dia bilang ke saya, dia tanya, Roy, di Indonesia itu ranking berapa? Lalu saya bilang,
ranking apa ya? Dia bilang ranking senior. Saya bilang, waduh, kita kalau di Indonesia tuh setelah karir terakhir dewasa ya udah selesai. Kita senior di sini namanya veteran. Jadi udah nggak ada pertandingan lagi yang resmi untuk itu. Palingnya ada kalau mau ikut tarkam-tarkam. Jadi dia menyayangkan kita punya skill karena menurut dia waktu sebelum datang ke Indonesia di Belanda dia masih ranking 2 terakhir sebagai pemain senior. Dan mereka bukan cuma punya liga, kata dia di sana, liga di pemain senior di Belanda, bahkan mereka punya ajang yang lebih tinggi lagi, yaitu Liga Eropa untuk pemain-pemain senior. Waduh, waktu itu saya terinspirasi ya, betapa baik kalau di Indonesia juga kita punya wadah seperti itu. Makanya kita juga berinisiatif untuk membuat Baindo. Yang keempat, kenapa harus Baindo? Ke depan kita mau juga berinisiatif untuk membuat Baindo internasional. Kita harapkan dari situ kita akan mendapatkan devisa untuk negara. Kita juga berharap pada saat itu kita dapat membantu bisnis-bisnis dalam negeri. Siapa tahu punya potensi untuk memperbesar jaringannya ke luar negeri. Dan kita juga harapkan pada saat itu kita bisa tied up atau kerjasama dengan wisata agar supaya dapat membantu perekonomian di dalam negeri. Itulah kira-kira 4 alasan kenapa kita harus sama-sama menyukseskan Baindo. Saya akan ringkaskan secara cepat 4 alasan utama kenapa harus mendukung Baindo. Yang pertama, sebagai ajang silaturahmi, kumpul-kumpul positif. Kemudian yang kedua adalah Baindo adalah wadah untuk Anda, untuk kita, pemain-pemain amatir semua, memang didesain khusus untuk kita semua. Yang ketiga, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan terbaik dalam hidup maupun di dalam hobinya, yaitu bulu tangkis. Dan yang terakhir adalah untuk kepentingan kita bersama Indonesia, untuk devisa dan untuk usaha-usaha kita di Indonesia, dan untuk membuktikan bahwa Indonesia tetap nomor 1 dalam hal pemain-pemain amatirnya. Jangan lupa Baindo Master di Ardes Arena tanggal 27 sampai 29 Mei 2022 ini. Catat tanggalnya, siapin waktunya, ramaikan dan sukseskan.